Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Indai. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang ulumul Quran dengan judul ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Mohon disimak ya. Nah, pengertian ayat muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penakwilan yang rumit. Menurut Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, ayat muhkam adalah ayat yang lafaz dan maknanya jelas, kemudian tidak mengandung kemungkinan makna ganda, dan menjadi dasar hukum juga untuk pedoman amal. Contoh ayat muhkam ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini jelas perintahnya, jelas objeknya, dan jelas tuntutan hukumnya. Lanjut ke ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak langsung dipahami atau memiliki kemungkinan lebih dari satu makna, sehingga membutuhkan penjelasan, penakwilan, atau diserahkan maknanya kepada Allah. Imam Asyuyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar bagi sebagian manusia, kemudian tidak bisa dipahami hanya dari lafaz lahiriahnya saja, dan memerlukan ilmu tafsir, hadis, juga kaidah bahasa Arab. Contoh ayat mutasyabih dalam Quran Surah Al-Fat ayat 10, yang artinya, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, makna tangan di sini tidak boleh dipahami secara fisik, tetapi memerlukan penafsiran sesuai akidah Islam. Adapun perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih dari segi makna dan penafsiran. Ya, dari aspek kejelasan makna, ayat muhkam jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih tidak langsung jelas. Dalam aspek kemungkinan makna, ayat muhkam hanya satu makna, tapi ayat mutasyabih bisa lebih dari satu makna. Dari aspek cara memahami, ayat muhkam itu langsung diamalkan, tapi ayat mutasyabih perlu tafsir atau takwil. Kemudian di aspek peran utama, ayat muhkam sebagai dasar hukum syariat. Kemudian di ayat mutasyabih sebagai penguatan iman dan ilmu. Dan aspek resiko salah tafsirnya untuk ayat muhkam itu sangat kecil. Namun di ayat mutasyabih ada jika tanpa ilmu. Ya, ada resiko jika tanpa ilmunya. Nah, ayat muhkam menjadi rujukan utama, sedangkan ayat mutasyabih dikembalikan penafsirannya kepada ayat muhkam. Jadi, mengapa ya ayat mutasyabih ada dalam Al-Quran dan apa sih hikmahnya? Ya, Allah sendiri menjelaskan keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih dalam Quran Surah Al-Imran ayat 7. Yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Ya, lanjut ya ke hikmah adanya ayat mutasyabih. Kenapa sih? Nah, yang pertama, untuk menguji keimanan. Jadi, orang yang lurus imannya akan berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Kedua, untuk mendorong pendalaman ilmu. Ayat mutasyabih membuka ruang ijtihad, kajian tafsir, dan pengembangan keilmuan Islam. Ketiga, menunjukkan keterbatasan akal manusia.
Jadi tidak semua hal gaib dapat dijangkau akal, sehingga manusia belajar tawadu di hadapan wahyu. Keempat, untuk menjaga kesucian akidah. Jika semua perkara gaib dijelaskan secara rinci, dikhawatirkan manusia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat mutasyabih bukan untuk diselisihkan, tetapi untuk memperdalam ketundukan kepada Allah. Adapun peran ayat muhkam dan mutasyabih dalam hukum akidah Islam. Nah, dari sisi hukum Islam atau syariah, ayat muhkam menjadi dasar utama penetapan hukum, seperti sholat, zakat, puasa, dan muamalah. Kemudian di ayat mutasyabih tidak dijadikan dasar hukum secara mandiri, tetapi dipahami berdasarkan ayat muhkam dan sunnah. Contohnya, hukum sholat diambil dari ayat muhkam, bukan dari ayat yang samar. Nah, dari segi akidah Islam, ayat muhkam menetapkan prinsip tauhid secara jelas. Tetapi ayat mutasyabih tentang sifat Allah. Yang pertama, dipahami tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, tanpa menolak ayatnya. Yang ketiga, dengan metode tafwid atau menyerahkan makna hakiki kepada Allah atau takwil yang benar menurut ulama Ahlus Sunnah. Nah, kesimpulannya, ayat muhkam dan mutasyabih adalah bagian dari kesempurnaan Al-Quran. Ayat muhkam menjadi fondasi hukum dan pedoman hidup, sedangkan ayat mutasyabih menjadi sarana ujian iman, pendalaman ilmu, dan pengingat akan keterbatasan akal manusia. Namun keduanya saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan, semoga ada perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.